daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh napas. Yang hakikatnya napas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Kita ini bukan satu tampilan wujud, yang wujud kan hanya Tuhan. Kita ini suwung, kosong, gitu loh. Maka kembalilah kepada kekosongan itu tadi, supaya bisa suwung atau suci, ya. Oleh sebab itu banyak murid di sini, banyak murid ini yang belum bisa mengatasi masalahnya karena sholat dalam praktek sholatul daimnya belum betul-betul suwung, belum betul-betul kosong. Kalau kosong, ya, namanya energi ketuhanan ketika masuk, ya. Ini tubuhnya siapa? Tubuh Tuhan. Kalau di pelajaran, tubuhnya milik Tuhan, ruhnya milik Tuhan. Artinya Tuhan membersihkan tampilan dari tajali sifatnya di dunia ini dengan napas ini tadi loh. Kalau betul-betul kita merasakan napas, orang yang mempunyai sakit bertahun-tahun tidak pernah sembuh, ya. Terus orang yang punya masalah dengan jodoh bertahun-tahun nggak bisa menikah, ya. Kalau ke perguruan kan kita terangkan secara logika aja, ya, bukan secara penerangan seperti yang diterangkan oleh paranormal seperti itu, ya. Secara logika itu apa? Orang sakit bertahun-tahun ke medis tidak sembuh-sembuh, ya. Ada orang sampai perawan tua tidak nikah-nikah. Itu karena apa? Energi ketuhannya tidak masuk ke dalam dirinya. Banyak pikiran, intinya kan seperti itu. Nah, ketika energi ini dibiarkan masuk, oleh sebab itu kan dikatakan ketika menghadap Tuhan tuh harus lillahi ta'ala, artinya ikhlas, tidak minta apa-apa, karena kita bukan siapa-siapa, gitu loh. Kita tidak minta, kita hanya membiarkan energi itu masuk dengan full loss, gitu loh. Kalau energi ketuhanan itu full loss, ya, tidak dikotori dengan keinginan kita, angan-angan kita, ambisi kita, ya, keinginan kita, itu dia murni. Kalau murni, di setiap darah akan membawa cahaya. Kalau darah sudah membawa cahaya ke seluruh badan kita, energi jahat, energi gelap, energi sihir itu akan keluar dengan sendirinya, gitu loh. Jadi di sini murid dilatih untuk mandiri, gitu loh. Tidak perlu yang namanya kita berobat ke orang pintar, paranormal, itu justru malah menjerumuskan murid ke dalam kesirikan yang besar sekali. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Tuhan memang diam, tapi kan ada perhitungan. Ada masa azab. Kan seperti itu. Tuhan memang diam. Mau pergi ke paranormal, ya Tuhan diam kok. Mau ke orang pintar, Tuhan diam aja. Tapi kan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ada hukum sebab
akibat. Artinya apa? Selama ini manusia terlalu meremehkan Tuhan. Selama ini manusia terlalu lama melupakan Tuhan. Ya? Selama ini manusia terlalu jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak kemana-mana. Nah, Tuhan meliputi kita. Tapi kita tidak pernah membiarkan energi ketuhanan itu masuk ke dalam diri tajalinya untuk membersihkannya gitu loh. Kalau murid betul sholat daimnya, ini saya katakan lagi, saya ulangi lagi, yang di daerah, yang murid-murid baru, ketika sholatul daim jangan membawa keinginan saya sholatul daim biar begini, biar selesai masalah saya, biar saya mendapatkan petunjuk, biar ada kemudahan, biar diberi ini. Jangan, artinya itu pamrih. Rasakan itu loh. Oleh sebab itu merasakan itu agar yang namanya rasa sejati terhubung dengan Nur Muhammad. Muhammad itulah wasilahmu menuju kepada Tuhanmu, gitu loh. Jangan dihalang-halangi. Oleh sebab itu banyak masalah tidak bisa diselesaikan karena kita tidak terhubung dengan energinya. Energi itu yang membuat kita menyala menjadi cahaya, itu loh. Oleh sebab itu kita tidak meremehkan, ya. Sakitnya apapun, masalahnya apapun, kalau masuk ke dalam perguruan, menjalani ilmu perguruan dengan benar, tata caranya dengan benar, insya Allah selesai semua, gitu loh. Nyatanya yang sakit bertahun-tahun, yang dokter angkat tangan, itu sembuh kok. Karena itu tadi membiarkan energi ketuhanan ini membersihkan. Hidupnya manusia karena apa? Karena ada darah. Hidupnya darah karena apa? Karena ada di dalam darah ada oksigen itu kalau diisi dengan pikiran kotor, angan-angan kotor, ambisi yang kotor, ya, hayalan-hayalan yang kotor, visualisasi yang kotor. Mungkin banyak orang yang sering berhayal itu artinya bervisualisasi, menampilkan gambaran-gambaran semu. Banyak seperti itu ya. Nah, pengen punya mobil, pengen banget, pengen punya rumah, pengen. Itu memvisualisasikan, pengen uangnya banyak, pengen pergi ke sana, pengen. Itu menggambarkan, memvisualisasikan, artinya mengotori pikiran. Itu kan tidak boleh. Artinya napas terkotori dengan, terkontaminasi dengan ambisi kita, visualisasi kita. Akhirnya daya energi kita terkunci, terlock. Akhirnya kita lambat laun, tidak mempunyai kekuatan. Akhirnya manusia banyak yang stres, depresi. Akhirnya apa? Mengakhiri hidup dengan bunuh diri, gantung diri, dan selainnya. Karena manusia itu energi powernya sangat terbatas. Maka hubungkan dengan yang tidak terbatas, itu loh kuncinya. Seperti orang kelahi itu, orang kelahi itu kalau yang satu punya ilmu tenaga dalam, yang satu juga punya ilmu tenaga dalam, kalau sama-sama marah berarti sama-sama on. Ya, pasti ada yang muntah darah. Paham ya? Karena ini rumus alam semesta. Kalau yang satu lagi on, lagi menyala, yang satu harus padam, harus kosong. Makanya kalau ada yang berkelahi dengan tenaga dalam, tapi kita tidak melayani, itu akan terpental sendiri, gitu lah. Artinya apa? 1 sampai 10, sekuat apapun manusia sampai jadi raksasa, kalau kita hadapi dengan suwung kosong, artinya apa? Suwung kosong, berserah diri full totalitas kepada Tuhan, tidak ada yang mampu mengalahkan kesuwungan itu, kekosongan itu.
Di perguruan ini murid diajarkan untuk mengenal diri. Siapa diri? Suwung kosong gitu loh. Kalau sudah tahu suwung kosong, yang ada hanya wujudnya siapa? Sifat, zat, asma, dan gerak Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tidak menjalankan yang namanya suwung kosong, artinya kita mencelakai diri kita. Itulah. Ketika ada segala sesuatu masalah, ujian, cobaan, mara bahaya, kita akan terkena sendiri. Karena kita tidak menetralkan bahasanya. Paham lah. Oleh sebab itu murid, sudah pernah saya katakan, murid di perguruan dilatih untuk mempunyai jiwa kesatria. Artinya apa? Satria itu pasti punya senjata. Oleh sebab itu dia tidak mempunyai rasa takut. Senjata ini ya suwung itu tadi. Itu perlu ditanamkan, perlu dipraktekkan murid dalam sehari-hari. Oleh sebab itu malam ketika orang banyak tidur, murid harus berlatih. Berlatih apa? Bangun di sepertiga malam. Walaupun setengah jam, 1 jam, tapi rutin. Artinya apa? Untuk menajamkan rasa, merasakan hembusan, gerak keluar masuk daya hidup, energi ketuhanan. Itu nanti yang mengantarkan kita pada Tuhan. Kalau napas dikatakan Muhammad hakiki, kan seperti itu. Nah, kita menuju ke Tuhan, pegangannya itu napas itulah. Kalau kita berhubungan dengan napas dengan pikiran yang kotor, angan-angan yang kotor, hati yang kotor, imajinasi yang kotor, tidak sampai. Kita bukan memakai kekuatan pikiran, kita memakai kekuatan hati. Dulu pernah saya cerita, kalau kekuatan pikiran, kita ngangkat orang dari jauh mampu, tapi kan tidak dipakai itu. Namanya kesaktian buat apa? Ini untuk rasa. Kalau kesaktian tuh pasti ada yang sakti lagi. Itu hukum alam. Kalau sudah masuk ke suwung 0, kosong, yang dikatakan ilmunya Datuk Sanggul, AIU tadi, aku ini hidup urip. Jadi yang ada siapa? Allah. Menghilangkan keakuan itu loh. Kembali lagi nanti dengan benarnya suatu daim berarti benarnya syahadat juga, gitu loh. Jadi kalau sholatul daim tuh pendalamnya sangat dalam, bukan hanya kita terus merasakan, bukan seperti itu. Dengan kita merasakan keluar masuk napas, ini wujud berarti ini loh yang hidup, kita ndak hidup, gitu loh, kita kosong. Kalau kita kosong jangan membawa macam-macam ketika kita lagi terkoneksi dengan Tuhan. Karena kosong dengan satu ini tadi rumus alam semesta, supaya kita bisa menjalani hidup ini selaras dan serasi. Kan kita manusia tajali apa? Perwujudannya Tuhan toh. Hati. Perwujudan Tuhan melalui sifatnya loh, ya toh. Artinya apa? Kita tidak berhak mengaku menjadi Tuhan, karena kita suwung, tidak punya hak. Yang mengaku satu dikatakan wujud sifat 20, yang wujud ya sifat Tuhan. Ya toh, seperti itu. Ya, yang menjadi masalah ketika kita yang merasa wujud, akhirnya banyak ambisi, banyak keinginan. Itu tadi loh saya bilang, murid ini banyak yang terjatuh ketika menapaki jalan perguruan karena angan-angannya, ambisinya, impiannya, pikirannya mengembara ke seluruh alam semesta. Tidak kembali ke fisiklinya, nggak kembali ke ruhnya ketika sholatul daim. Oleh sebab itu mudah dimasuki sihir, ya, masuki energi gelap, dimasuki namanya
jin, setan, perayangan, teluh, santet, guna-guna, mudah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.